Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Diah Aryani, dosen pengampu mata kuliah Arsitektur berbasis layanan. Oke, ini adalah video untuk modul kita yang kelima dari mata kuliah ini. Oke, kita kelima ini membahas tentang step to implement SOA. Apa sih SOA gitu kan ya? Service Oriented Architecture. Mungkin teman-teman sudah baca di materi yang ketiga dan yang keempat. Nanti next kita akan coba mengatur jadwal bagaimana mengatur jadwal untuk kuliah pengganti pertemuan 1 dan 2. Oke, kita akan bahas pertemuan 5 ini mengenai step to implement SOA. Ada 7 langkah-langkah untuk implementasi dari SOA. Yang pertama adalah create or expose service. Kemudian yang kedua adalah register service. Kemudian yang ketiga adalah secure service. Kemudian yang keempat adalah manage service. Kemudian yang kelima adalah mediate and virtualize service. Kemudian yang keenam adalah govern the SOA. Kemudian yang ketujuh adalah integrated service. Baik, di modul kelima sudah dibahas sedikit masing-masing mengenai step-step dari implementasi SOA tersebut. Oke, untuk yang step yang pertama yaitu create or expose service, ya itu adalah kita akan bahas 3 poin utamanya. Yang pertama adalah bagaimana membangun kembali aplikasi yang sudah ada menggunakan paradigma service oriented architecture. Kemudian yang kedua adalah pemaparan logika aplikasi yang ada sebagai serangkaian layanan yang ada pada aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi membangun kembali dan mengeksposnya. Oke, itu untuk create or expose service. Perusahaan itu biasanya menggunakan kombinasi atau rekomendasi dan membuka. Ya, jadi intinya perusahaan biasanya melakukan analisa untuk aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Oke, nah itu mencari solusi untuk memfasilitasi migrasi mainframe, seperti misalnya perubahan migrasi dari aplikasi CISC ke layanan web, atau mungkin bisa juga ke layanan desktop, ya. Atau yang terbaru ke layanan Android or mobile. Kemudian yang selanjutnya, tahap yang kedua itu adalah register service. Itu yang pertama itu biasanya bagaimana merancang arsitektur dari aplikasi dan pengembangannya perlu mengetahui bahwa layanan tersebut ada. Pertama, gunakan register, yaitu adalah pertama kemampuan pencarian dan dari browser. Kemudian memfasilitasi penemuan layanan yang cepat dan akurat. Kemudian beberapa vendor telah menambah registrasi ke repositorinya. Kemudian tahap yang ketiga adalah secure service. Nah, ini biasanya kalau kita bicara tentang secure service itu berkaitan juga dengan keamanan, security, ya, layanan dari keamanan. Nah, ini biasanya kemungkinan biasanya kita kalau aplikasi itu selalu ada celah atau kekurangan dari sistem yang ada. Nah, kita biasanya harus mencari tahu kekurangan sistem itu apa, gitu ya. Celah-celahnya dari sistem yang ada itu apa. Jadi kita harus bisa mengantisipasi celah keamanan yang ada tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengaksesan atau membuka kembali informasi-informasi yang sifatnya sensitif. Ya. Berikut di sini ada 5 prinsip keamanan. Ya, pertama adalah autentifikasi. Autentifikasi dasar biasanya HTTP dasar biasanya tanda tangan SAML, kemudian X509. Kemudian otorisasi. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah privacy and skripsi. Ini biasanya manajemen kunci dan sertifikat, dan kapasitas serta distribusi. Kemudian yang keempat adalah non-repudiation. Pemohon dan pengirim tidak dapat menolak suatu kegiatan. Kemudian yang kelima adalah audit pada bagian akuntansi. Ya. Kemudian selanjutnya itu tahap yang keempat adalah tahap manage service. Ya, melakukan manage itu apa ya, pengaturan dari layanan. Nah, alasan melakukan manage service itu adalah pertama, terlalu banyak aplikasi yang menggunakan layanan. Kemudian beban dari layanan tersebut apakah masih masuk akal, apakah masih bisa memenuhi semua kegiatan yang ada dalam sistem. Kemudian yang ketiga adalah adanya penurunan kinerja. Kemudian yang keempat itu masih kurangnya monitoring. Kemudian yang kelima adalah ketersediaan dasar, maksudnya ketersediaan dari layanan-layanan servis tersebut. Yang keenam adalah kinerja. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa baca yang ada di modul ya, juga di tugas sudah Ibu kasih contoh jurnal mengenai e-government dengan menggunakan layanan SWA. Jadi bisa dibaca dan nanti bisa dikerjakan untuk tugas pertemuan 5-nya. Baik, dari Ibu cukup sekian.